Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib biqurbihi nafsu tatib wa tad'u Allah fayujib awwaru taha la taghib ballighna liqahu ya mujib. Ya Rasulullah, ya Habiballah, salli alaih. Hudakal kaunu rahib rahmatal hadil qarib hadithukan nahurul azib jiwarukal ghusnur ratib fadatka ruhi ya habib Muhammadun mukrimal gharib biqurbika ruhu tatib ya rahmatan lil alamin ya habibi ya Muhammad ya tabibi ya mumajjad anta dzul fadlil muayyad jalla man shalla alaih. Fadatka ruhi ya habib Muhammadun mukrimal gharib biqurbika ruhu tatib ya rahmatan lil alamin ya habibi ya Muhammad ya tabibi ya mumajjad anta dzul fadlil muayyad jalla man shalla alaih. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-baghib taliban qurbal habib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين ومنحهم أسرار kebetulan dari Pak Tani, akhirnya saudara Abdullah Mihat kami jadikan sebagai lurah Pondok Pesantren An-Najmah yang pertama. Jadi ini sekilas selayang pandang kronologi berdirinya Pondok An-Najmah. Harapan kami semoga keberadaan An-Najmah khususnya di RT 8 bisa memberikan kontribusi yang positif. Bapak RT, Bapak Suradi
bisa memberikan kontribusi yang positif, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal, umumnya untuk kelurahan sekarang dan umumnya untuk Indonesia. Memang rata-rata Pak Lurah semuanya mahasiswa UNES, ya. Hanya ada 2 yang dari UIN Wali Songo dan dari Wahid Hashim. Itu pun yang di Wali Songo sudah magister atau strata 2. Jadi kami mohon doa dan restu semoga An-Najma bisa langgeng istiqomah ila yaumil qiyamah, bisa memberikan kontribusi yang positif, bisa mencetak generasi-generasi Islami, generasi-generasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, cakap dalam imtak dan juga iptek. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami dengan segala kerendahan hati, semoga Pondok An-Najma bisa kerjasama dengan harmonis, dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, khususnya dengan Pondok Aswaja. Saya punya impian suatu saat nanti Aswaja dan An-Najma berkolaborasi untuk mengadakan Bahtul Masail Kubro. Karena kebetulan background saya ketika di Sarang itu aktivis Bahtul Masail. Jadi saya dulu sering ke Lirboyo, ke Ploso, Sidogiri, Kencong, Jember, kemudian ke Mbah Anik Muhammadun Pati itu untuk Bahtul Masail. Harapan saya bisa berkolaborasi mengadakan Bahtul Masail Kubro yang mengundang seluruh Rois Suriah dan Tanfidiyah NU sekota Semarang. Sepertinya kok asyik. Iya Pak Lurah. Itu cita-cita dan harapan saya. Semoga bisa bekerja sama dengan baik An-Najma, Aswaja dan juga Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Dr. Andes Haji Muhammad Sulaiman MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Banyak kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wa in tajid aiban fasuddal falala fajalaman la fi aibin wa ala wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya wallahu yuwaffiquna lima huwa ridho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang insya Allah dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang insya Allah keluar daripada tempat ini manusia-manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bahwasanya Nabi Muhammad senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyupport para sahabatnya untuk haus akan ilmu, agar para sahabat Nabi Muhammad SAW ini menginginkan, Nabi Muhammad menginginkan agar para sahabat menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga Nabi Muhammad SAW senantiasa mengatakan bahwasanya orang yang berilmu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan orang yang berilmu di mana dia bertempat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan dan kedamaian di tempat tersebut. Nabi Muhammad pernah bersabda, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya, ketahuilah para penduduk langit, begitu juga para penduduk bumi, kata Nabi Muhammad. Bahkan sampai hewan-hewan yang berada di lautan, ikan-ikan, itu semuanya, kata Nabi Muhammad, yastaghfiruna ala muallimin nas al-khair. Mereka para penduduk langit dan juga para penduduk bumi, sampai hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut, itu semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang berilmu, orang yang niat berdakwah mencari ilmu, ini yang akan memintakan ampun, ya, Allah akan mengampuni dosanya karena sebab para penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun kepada mereka. Kalau kita tanya, Ustaz, apa hubungannya kita dengan penduduk langit dan penduduk bumi? Kenapa kok sampai hewan-hewan yang ada di lautan memintakan ampun kepada kita, orang-orang yang mencari ilmu? Sebabnya mereka memintakan ampun kepada kita karena seseorang yang berilmu, seseorang yang mengajarkan kebaikan, seseorang yang mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah penyebab sebagai tertolaknya bala. Alias ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan suatu bala, suatu malapetaka, karena sebab orang-orang yang masih mengajarkan kebaikan, sebab orang-orang yang masih ingin haus akan ilmu, karena sebab mereka Allah angkat bala tersebut. Allah jauhkan bala tersebut daripada daerah tersebut. Jadi mereka, hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu merasa aman jika mereka dekat bersama orang-orang yang baik. Mereka dekat dengan para pencari ilmu, yang senantiasa memberikan kita kekuatan, senantiasa memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi markasnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang insya Allah dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang insya Allah keluar daripada tempat ini manusia-manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bahwasanya Nabi Muhammad senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyupport para sahabatnya untuk haus akan ilmu, agar para sahabat Nabi Muhammad SAW ini menginginkan, Nabi Muhammad menginginkan agar para sahabat menjadi orang-orang yang berilmu. Sehingga Nabi Muhammad SAW senantiasa mengatakan bahwasanya orang yang berilmu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berilmu di mana dia bertempat, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dan kedamaian di tempat tersebut. Nabi Muhammad pernah bersabda, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya, ketahuilah para penduduk langit, begitu juga para penduduk bumi, kata Nabi Muhammad. Bahkan sampai hewan-hewan yang berada di lautan, ikan-ikan, itu semuanya, kata Nabi Muhammad, yastaghfiruna ala muallimin nas al-khair. Mereka para penduduk langit dan juga para penduduk bumi, sampai hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut, itu semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang berilmu, orang yang niat berdakwah mencari ilmu, ini yang akan memintakan ampun, ya, Allah akan mengampuni dosanya karena sebab para penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun kepada mereka. Kalau kita tanya,
Ustaz, apa hubungannya kita dengan penduduk langit dan penduduk bumi? Kenapa kok sampai hewan-hewan yang ada di lautan memintakan ampun kepada kita? Orang-orang yang mencari ilmu. Sebabnya mereka memintakan ampun kepada kita karena seseorang yang berilmu, seseorang yang mengajarkan kebaikan, seseorang yang mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penyebab sebagai tertolaknya bala. Alias ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan suatu bala, suatu malapetaka karena sebab orang-orang yang masih mengajarkan kebaikan, sebab orang-orang yang masih ingin haus akan ilmu, karena sebab mereka Allah angkat bala tersebut. Allah jauhkan bala tersebut daripada daerah tersebut. Jadi mereka hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu merasa aman jika mereka dekat bersama orang-orang yang baik. Mereka dekat dengan para pencari ilmu. Sampai dijadikan tameng.